Ini Bal'am bin Ba'urah itu kalau sekarang disebut beliau ini adalah seorang profesor luar biasa. Dia menguasai yang disebut Al-Ismul A'zam dengan segala rahasianya. Jadi apa yang kalau berdoa langsung karena diberi rahasia Ismul A'zam oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Matinya su'ul khotimah. Nah, kita jadi takut. Karena itu kita harus mengembalikan iktimat hati kita, takut kita kepada Allah kita jaga banget ya. Kita jaga banget ini. Takut yang bertahap-tahap tadi. Seperti juga harapan kita yang bertahap-tahap juga. Takut itu kebalikannya harapan. Orang berharap itu kan ada yang harapannya sekedar besok yang penting di dunia enak, di akhirat saya dapat surga, pahala melimpah gitu. Lama-lama dia berharap saya kepingin surgaku juga lah. Nih manusia, ini soal nafsu ini, karena manusia punya nafsu oleh Allah diberi tahapan-tahapan juga. Oh, saya nanti kalau di surga mau kepingin naik juga derajat saya di surga. Aku kepingin yang aku inginkan rahmat dan ridhonya saja. Begitu dia dibukakan rahmat dan ridho Allah, pengen lagi dia. Saya kepingin bertemu yang punya rahmat dan ridho ini. Yarjuna faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini harapannya kepingin ketemu Tuhannya rahmat. Begitu ketemu, siapa ya Tuhanku? Tuhanmu namanya Allah. Dia harapannya naik lagi. Liman kana yarjullah. Bagi orang yang harapannya Allah saja. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang mengikuti meneladani Nabi, mengikuti jejak Nabi kok sulit banget ya. Kenapa ya? Karena harapannya belum Allah, harapannya masih yang lain-lain. Karena di situ ayatnya liman kana yarjullah. Mestinya kita juga mulai takut. Ya Allah, jangan-jangan harapan bukan Engkau Allah hidup ini. Harus takut itu kita. Kalau belum ada, waduh, kita diberi kesempatan mulai lahir sampai mati berapa tahun atau berapa puluh tahun, kok gak pernah ya ini terbesit bahwa harapannya Allah, dan dia tidak takut kalau harapannya bukan Allah. Tragedi, ini tragedi hidup kita ini. Begitu dia tahu harapannya Allah, liman kana yarju liqa Allah. Nah, naik lagi, dia kepingin, berharap, kepingin segera ketemu Allah. Dia takut kalau di akhir hayatnya nanti, di nafas-nafas terakhir itu, saya tidak bersama Engkau Allah, tapi saya ingat harta saya, ingat jabatan saya, ingat anak-anak cucu saya, ingat masa lalu saya. Wah, ini celaka ini. Makanya oleh Allah biasakan zikrullah terus di hati kita. Itu di detik-detik terakhir orang mau nazak itu yang akan muncul. Bukan makhluk, bukan ini, bukan itu. Tapi kalau tidak kita biasakan itu, yang muncul ya kebiasaan-kebiasaan kita. Ada orang kebiasaan dikit-dikit latah misuh. Tahu misuh? Misuh itu apa? Ngomong jorok. Itu kalau mau mati juga yang muncul ngomongan-ngomongan jorok gitu. Atau kita ini kalau setiap hari sering gerundel saja di hatinya, tapi nggak pernah dikeluarin, gerundel aja, jadi dendam, jadi wah aku sembanget di sini. Ini harus segera dibuang. Biarlah yang bergemuruh di sini Engkau saja Allah, bukan gerundelan itu. Itu kalau nazak itu yang ada. Allah seperti Rasulullah, full Allah. Allahumma birrafiqil a'la. Engkau saja ya Allah yang maha luhur, Engkau. Itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu berkesempatan menyampaikan kepada guru kita. Ibu-ibu 1, bapak-bapak 1, mungkin silakan. Dari ibu-ibu belum kelihatan, bapak-bapak ada? Sebelah sana bapak kita 1. Ibu ada? Ya sudah, bapak dulu, sudah, silakan bapak. Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Lampung, Bekasi. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, kadang-kadang kita di dalam soal rezeki maupun soal lain suka ada sedikit rasa takut, rasa yang berbeda. Apakah hal itu yang itu merupakan penyakit hati atau merupakan suatu yang sunatullah ya, artinya fitri, dan bagaimana seharusnya kita menyikapi agar tetap kita takut kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi ada bisikan, biar jawabannya lebih luas. Jamaah cukup 1 saja yang menanyakan. Terima kasih pada Ustadz, kami persilakan. Ya, terima kasih. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang tamu datang ke saya begini, tiba-tiba, Pak Ustadz, saya kata orang-orang bisnis saya ini jeblok. Katanya saya dibikin orang, dibikin tetangga supaya bisnis jeblok lewat sihir macam-macam. Ah masa, saya bilang, oh ini. Saya bilang tidak. Coba sekarang Anda mulai yakin, mulai optimis. Yakinnya pada Allah, jangan yakin pada diri sendiri. Ya, kalau yakin pada diri sendiri, apa yang kita andalkan? Gak ada. Yakin pada Allah dan yang bersyukur banget, yang senang. Apa yang terjadi 3 hari kemudian dia telepon saya, ini omset sudah naik Pak, katanya. Nah, sebenarnya Allah itu memposisikan kita di posisi nikmat. Begitu lahir manusia itu makomnya makom nikmat, bukan makom cobaan. Tapi manusia umumnya ya dunnuna annahum fi maqamis sabr. Umumnya orang menyangka kalau dirinya itu di makom cobaan, lalu dia ngelus dodo saja begini. Sabar, setiap hari sabar, sabar. Padahal kita ini berada di makom alhamdulillah. Orang kalau alhamdulillah terus dibukakan pintu-pintu nikmatnya oleh Allah, peluang-peluang gampang ini dan seterusnya. Dan jangan sampai kita itu menjadi generasi, apalagi umat yang takut dengan masa depan. Waduh, ini situasi kok begini, gak karuan, ini gimana nih? Kalau kita gak beriman boleh begitu. Kita ini punya Allah, ya. Kita ini punya Gusti Allah, dan Allah ma'ana. Allah menyertai kita, mendampingi kita. Begitu seseorang merasa sadar didampingi oleh Allah, insya Allah ada nur. Ketika hatinya ada nur, pikirannya mulai terang, mulai terbuka. Oh iya. Lalu dia ngambil keputusan tanpa emosi. Rasulullah melarang seorang hakim, contohnya seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara sambil emosi, bahwa ya betul, sambil marah, walaupun benar keputusannya, jangan. Mendingan dia mundur aja dulu sebagai kepala yang akan ngetok palu. Ntar nggak emosi baru dia putuskan. Karena apa? Sebuah keputusan walaupun benar, kalau itu didasari emosi, biasanya berkahnya hilang. Ya, wah Anda ada peluang nih, bisnis bagus, itu halal bagus, tapi sangat bernafsu mengambilnya, berkahnya biasanya nggak ada. Nah ini perlu diingat, ya. Jadi jangan sampai nafsu. Tapi bersama Allah lah Anda mengambil keputusan.
insya Allah lega, karena itu juga dipasrahkan kepada Allah. Nah, dari situ kepentingan nafsu kita mulai larut. Selesai, aku tidak takut masa depan, tidak takut ini dan itu, aku hanya takut Engkau Allah. Nah, gitu ya. Pokoknya soal dunia itu kecil gitu saja ya. Jangan sampai dunia besar, nanti akhirat mengecil. Nah, ini bahaya. Dunia ada di belakang kita, jangan ada di masa depan kita. Nanti kalau ada di masa depan kita mikir begini, saya tak cari dunia dulu, kalau sudah sukses saya baru ibadah Tuhan. Itu biasanya dunianya gak sukses, ibadahnya sama sekali juga tidak dilakukan. Biar dunia di belakang kita, dia mendorong kita untuk menuju kepada Allah. Kecil dunia ya, rezeki itu Allah dah, insya Allah ya. Wah ya, tapi utang saya banyak Pak, katanya begitu. Ya, utang kita kepada Allah lebih banyak sebenarnya. Waduh, itu ditimbang dengan dunia seisinya, gak imbang utang kita dengan Allah. Artinya jangan risau Anda, ya utang diusahakan kapan-kapan dicarikan solusinya, tapi yang harus utang kita kepada Allah ini loh. Saya kira begitu ya Bapak, Saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyata wal maghfirah. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.